Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Tauheni dan teman-teman angkatan 25. Semoga kita selalu sehat selalu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi rumah sakit, di mana anggota dari kelompok 1 saya sendiri Julian Gini Astari, kemudian ada Kak Dia Herlina dan Kak Sesi Hidayati. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Kak Sesi, dan terakhir akan dilanjutkan oleh Kak Dia Herlina. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari rumah sakit. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna ataupun komprehensif penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Nah, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud dengan rumah sakit itu sendiri adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari rumah sakit. Nah, rumah sakit daerah ini mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk menyelenggarakan tugas rumah sakit, dia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, pelayanan medis, yang kedua, pelayanan penunjang medis dan non-medis, yang ketiga, pelayanan asuhan keperawatan, yang keempat, pelayanan rujukan, yang kelima, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yang keenam, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan terakhir, pengelolaan administrasi dan keuangan. Kemudian bentuk dan jenis dari pelayanan. Nah, dalam hal ini di mana yang dibahas itu bagaimana aturan dan prinsip-prinsip penggunaan akuntansi dana dalam rumah sakit di Amerika Serikat. Nah, dalam mengatur rumah sakit, dia membedakan ada dua. Yang pertama, ada rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta maupun yang dikelola oleh pihak pemerintah. Nah, yang pertama, rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB dengan standar akuntansi keuangan, khususnya dalam pernyataan nomor 117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Nah, rumah sakit yang kedua adalah yang dikelola oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini, pelaksanaan akuntansi itu dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Governmental Accounting Standard Board atau GASB dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, bentuk dari rumah sakit. Yang pertama itu ada rumah sakit statis. Dia merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi yang bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, itu rumah sakit yang bergerak merupakan rumah sakit yang siap guna dan yang bersifat sementara dalam waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, rumah sakit ini bergerak hanya dapat difungsikan pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai rumah sakit atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya. Rumah sakit bergerak dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, ataupun kontainer. Yang ketiga itu ada rumah sakit lapangan, yang merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu yang bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Selanjutnya, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit ini dikategorikan. Yang pertama ada rumah sakit umum. Rumah sakit umum ini memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Paling sedikit itu terdiri atas pelayanan medik, kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik, dan yang terakhir pelayanan penunjang non-medik. Yang kedua ada rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit khusus dia memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Nah, rumah sakit khusus dia dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya. Pelayanan lain di luar kekhususannya ini meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan.
Nah, rumah sakit khusus ini yang pertama ada untuk ibu dan anak, kemudian gigi dan mulut, yang ketiga ada infeksi, yang keempat paru, kemudian bedah, ortopedi, yang ketujuh mata, yang kedelapan ginjal, kemudian yang sembilan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, kemudian yang ke-10 ketergantungan obat, yang ke-11 otak, yang ke-12 kanker, dan terakhir ada jantung dan pembuluh darah. Nah, selain rumah sakit khusus menteri, dia dapat menetapkan rumah sakit khusus lainnya. Dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru. Nah, penetapan rumah sakit khusus lainnya itu dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Asosiasi Perumah Sakitan serta organisasi profesi terkait. Nah, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit khusus itu paling sedikit terdiri atas yang pertama pelayanan medik, kemudian pelayanan keperawatan atau kebidanan, yang ketiga pelayanan penunjang medik, dan yang terakhir pelayanan penunjang dan medik. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari rumah sakit. Nah, rumah sakit ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada dari kepemilikan, yang kemudian dari jenis pelayanan, kemudian lama tinggal, yang keempat kapasitas tempat tidur, yang kelima afiliasi pendidikan, dan yang terakhir status akreditasi. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan ini yang pertama itu rumah sakit pemerintah, di mana rumah sakit vertikal yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan. Kemudian rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit militer, rumah sakit BUMN. Yang kedua, itu ada rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan jenis pelayanannya. Nah, yang pertama rumah sakit umum dia memberikan pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis kesehatan. Dia memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatri, ibu hamil, dan sebagainya. Nah, untuk rumah sakit khusus itu adalah rumah sakit yang memberi pelayanan diagnosis dan pengobatan untuk penderita dengan kondisi medik tertentu baik bedah maupun non-bedah. Nah, seperti rumah sakit kanker, bersalin, psikiatri, pediatri, ketergantungan obat, rumah sakit rehabilitas, dan penyakit kronis. Klasifikasi berdasarkan lama tinggal di rumah sakit perawatan itu jangka pendeknya adalah rumah sakit yang merawat penderita selama rata-rata itu kurang dari 30 hari. Sedangkan rumah sakit perawatan jangka panjang adalah rumah sakit yang merawat penderita dalam waktu rata-rata itu 30 hari atau lebih. Nah, selanjutnya klasifikasi berdasarkan kapasitas tempat tidur. Yang pertama ada di bawah 50 tempat tidur, yang kedua 100 sampai dengan 199 tempat tidur, yang ketiga 200 sampai dan 299 tempat tidur, yang keempat 300 sampai dengan 399 tempat tidur, yang kelima 400 sampai dan 499 tempat tidur, yang keenam 500 tempat tidur atau lebih. Klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan afiliasi pendidikan. Nah, yang pertama, rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang melaksanakan program pelatihan dalam bidang medik, bedah, pediatrik, dan bidang spesialis lain. Yang kedua, rumah sakit non-pendidikan adalah rumah sakit yang tidak memiliki afiliasi dengan universitas tersebut, rumah sakit non-pendidikan. Klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan dari status akreditasi. Nah, rumah sakit itu berdasarkan status akreditasi terdiri atas rumah sakit yang telah diakreditasi dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Nah, rumah sakit yang telah diakreditasi adalah rumah sakit yang telah diakui secara formal oleh suatu badan sertifikasi yang diakui yang menyatakan bahwa rumah sakit itu telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah klasifikasi dari rumah sakit umum pemerintah. Itu ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum ini terdiri dari rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Sedangkan untuk rumah sakit khusus dia memiliki rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. Rumah sakit umum kelas A merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit itu 4 spesialis dasar, kemudian 5 penunjung medik spesialis dan 12 spesialis lain selain spesialis dasar dan 13 subspesialis. Yang kedua ada rumah sakit umum kelas B. Dia merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik itu paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 penunjang medik spesialis, 8 spesialis lain, kemudian selain spesialis dasar dan 2 subspesialis dasar. Untuk rumah sakit umum kelas C, dia merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik itu paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medik spesialis. Untuk rumah sakit umum kelas D, dia merupakan rumah
sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik itu paling sedikit 2 spesialis dasar. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban dari pelayanan rumah sakit. Nah, setiap unit rumah sakit dia berkewajiban memberikan laporan akhir sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan usaha dalam periode pelaporan. Laporan tersebut meliputi laporan alokasi dana, laporan pendapatan, dan laporan pengeluaran ke pemerintah daerah setempat. Sebuah rumah sakit dia dapat mempunyai siklus aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kepada umum. Yang kedua, dia menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, ahli, dan para medis baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama dengan instansi lainnya. Yang ketiga, dia mengadakan dan melakukan penelitian. Nah, selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibedakan menjadi 3. Ada rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit berbentuk badan layanan umum, dan rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit pemerintah itu ada 2 jenis, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah, misalnya RSUD Banyumas dan RSUD Tangerang. Kemudian rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan adalah rumah sakit yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah yang dipisahkan, misalnya milik BUMN, PT Aneka Tambang, PT Pelni, dan beberapa perusahaan perkebunan, karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari BUMN, keadaannya sangat bergantung pada kondisi keuangan BUMN menjadi induknya. Nah, rumah sakit berbentuk dari Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, tujuan dari BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas penerapan praktik yang sehat. Menurut PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, rumah sakit berbentuk BLU itu antara lain ada RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Makassar, RS Karyadi Semarang, RS Sanglahan Denpasar, RS Padang, RS Palembang, dan RS Dr. Sajipto Yogyakarta. Sedangkan RSUD yang dialihkan menjadi BLU adalah RSUD Budi Asi, RSUD Tarakan, kemudian RSUD Haji, dan RSUD Pasar Rebo. Yang ketiga ada rumah sakit swasta. Adalah rumah sakit yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum. Rumah sakit swasta ada yang dimiliki oleh yayasan, keagamaan, dan kemanusiaan, atau yang dimiliki oleh perusahaan.